Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina, NIM S1S1210889. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem basis data dari pertemuan 1 sampai 7. Untuk yang akan dibahas, pertama, Introduction to the Relational Model. Kedua, Database Design, Entity Relationship Efforts. Ketiga, Relational Database Design. Keempat, normalisasi. Dan terakhir, studi kasus. Untuk materi pertama, Introduce to the Relational Model. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database. Software yang digunakan untuk mengelola dan permintaan panggilan query basis data yang disebut sistem manajemen database atau database management system yang disingkat dengan DBMS. Sistem manajemen basis data. DBMS berisi informasi tentang perusahaan tertentu, seperti pengumpulan data yang saling terikat, kumpulan program untuk mengakses data, lingkungan yang nyaman dan efisien untuk digunakan. Untuk aplikasi basis data yang biasa digunakan di perusahaan-perusahaan seperti perbankan, seperti transaksi, maskapai penerbangan berupa reservasi dan jadwal, universitas, basis data yang digunakan untuk pendaftaran atau nilai, penjualan, meliputi pelanggan produk pembelian, pengencer online, meliputi pelacakan pesanan, rekomendasi khusus, manufaktur, produk inventaris pesanan, atau rantai pasokan. Serta terakhir, sumber daya manusia digunakan untuk mencatat biodata karyawan, gaji, pemotongan pajak. Database ini bisa sangat besar dan dapat menyentuh semua aspek kehidupan manusia. Kelemahan menggunakan sistem database untuk menyimpan data. Pertama, redundasi atau inkonsistensi data. Misalnya beberapa format file duplikasi dapat diduplikasi informasi dalam file yang berbeda. Kedua, kesulitan dalam mengakses data. Artinya perlu menulis program baru untuk melakukan setiap tugas baru. Ketiga, isolasi data berupa banyak file dan format dalam suatu data. Keempat, masalah integritas. Batasan integritas, misalnya saldo akun lebih besar dari 0, menjadi terkubur dalam kode pemrograman daripada dinyatakan secara eksplisit dan sulit untuk menambahkan batasan baru atau mengubah yang sudah ada. Kemudian, atomisitas pembaruan. Artinya, kegagalan dapat membuat database dalam keadaan tidak konsisten dengan pembaruan sebagian yang dilakukan. Contohnya, transfer dana dari satu akun ke akun lain harus selesai atau tidak terjadi sama sekali. Kemudian, akses bersamaan objek oleh banyak pengguna. Akses bersamaan diperlukan untuk performa, sehingga akses bersamaan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan inkonsistensi. Contoh, dua orang membaca saldo. Misalnya, saldonya 100, dan memperbaruinya dengan menarik uang. Misalnya, dia menarik masing-masing 50 pada saat yang bersamaan. Kemudian masalah keamanan. Sulit untuk memberikan akses pengguna ke beberapa, tetapi tidak semua data. Kemudian tingkat abstraksi. Tingkat abstraksi meliputi 3 aspek, yakni tingkat fisik, yaitu menjelaskan bagaimana catatan, misalnya infrastruktur untuk disimpan. Kemudian level logis, menggambarkan data yang disimpan dalam database dan hubungan antar data. Contohnya, tipe infrastruktur adalah berupa catatan, ID-nya string, kemudian nama, misalnya tali, kemudian depth name, tipe datanya string, gaji, tipe datanya bilangan bulat, kemudian terakhir. Setelah itu, lihat level. Program aplikasi menyembunyikan detail tipe data. Tampilan juga dapat menyembunyikan informasi seperti gaji karyawan untuk tujuan keamanan. Kemudian materi intens dan skema. Mirip dengan intens dan skema mirip dengan tipe variabel dalam bahasa pemrograman. Meliputi 4, yakni skema logis, yaitu struktur logis keseluruhan dari database. Kemudian skema fisik, yakni struktur keseluruhan dari struktur fisik database. Kemudian instance, yakni konten aktual dari database pada titik waktu tertentu. Terakhir, independensi data fisik, yaitu
suatu kemampuan untuk memodifikasi skema fisik tanpa mengubah skema logis. Kemudian submateri model data. Model data merupakan kumpulan alat untuk mendeskripsikan data, hubungan data, semantik data, dan kendali data. Pertama, model data yakni model relasional. Kedua, model data entity relationship, terutama untuk desain database. Ketiga, model data berbasis objek atau objek oriented dan objek relasional. Keempat, model data semi terstruktur XML. Kelima, model data lainnya seperti model jaringan atau model hierarki. Model relasional. Model relasional adalah semua data disimpan dalam berbagai tabel. Contohnya data tabular dalam model rasional. Contohnya seperti pada layar, yakni untuk di atas ini merupakan kolom seperti ID, nama departemen, dan salary. Kemudian untuk barisnya meliputi macam-macam ID, nama-nama pengguna, dan lain-lain. Contoh base data relasional seperti yang ada pada layar. Kemudian bahasa definisi data atau DDL. Notasi spesifikasi untuk mendefinisikan skema database. Contohnya, buat tabel instruktur. Kemudian pengenalan karakter, misalnya ada 5 karakter. Kemudian nama varchar ada 20. Kemudian depth name berupa tipe data varchar sebanyak 20. Kemudian gajik berupa tipe data numerik 8,2. Kemudian bahasa definisi data. Bahasa definisi data, bahasa yang untuk mengakses dan memanipulasi data yang diatur oleh model data sesuai dua kelas bahasa, yakni versi dan komersial. Versi artinya digunakan untuk membuktikan properti tentang daya komputasi dan untuk optimasi aljabar relasional seperti aljabar relasional, kalkulus relasional tuple, dan kalkulus relasional domain. Komersial artinya digunakan dalam sistem komersial. SQL adalah bahasa komersial yang paling banyak digunakan. Kemudian pendekatan desain. Pendekatan desain memerlukan datang dengan metodologi untuk memastikan bahwa setiap hubungan dalam database adalah baik. Dua cara untuk melakukannya dengan model relasi entitas dan teori normalisasi yang akan dibahas pada materi selanjutnya. Kemudian model data relational object. Model data relational object ini berupa nilai datar atom. Model data relational object seperti memperluas model data relasional dengan memasukkan orientasi objek dan konstruksi untuk menangani tipe data tambahan. Kemudian izinkan atribut tuple memiliki tipe kompleks termasuk nilai non-atomik seperti hubungan bersarang. 3. Pertahankan fondasi relasional khususnya akses deklaratif ke data sambil memperluas kekuatan pemodelan. 4. Menyediakan kompatibilitas ke atas dengan relasional yang ada. Kemudian model data XML, bahasa makrup yang dapat diperluas. Model data ini ditetapkan oleh konsorsium WWC. Awalnya dimasukkan sebagai bahasa makrup markup dokumen, bukan bahasa database. Kemampuan untuk menentukan tag baru dan membuat struktur tag bersarang menjadikan XML cara yang bagus untuk bertukar data, bukan hanya dokumen. XML telah menjadi dasar untuk semua format pertukaran data generasi baru. Berbagai macam alat tersedia untuk parsing, browsing, dan query dokumen atau data XML. Manajemen penyimpanan. Manajemen penyimpanan adalah modul program yang menyediakan antarmuka antara data tingkat rendah yang disimpan dalam database dan program aplikasi serta query yang dikirimkan ke sistem. Manajer penyimpanan bertanggung jawab untuk tugas-tugas seperti interaksi dengan pengelola file operasi sistem, penyimpanan, pengambilan, dan pembaruan data efisien. Nah, masalah-masalah dalam manajemen penyimpanan data seperti masalah akses penyimpanan, organisasi berkas, dan pengindeksan serta hashing. Kemudian materi kedua, database design, identity relationship approach. Desain phases atau fase desain.
Pertama, fase awal desain database adalah untuk mengkarakterisasi sepenuhnya kebutuhan data calon pengguna database. Selanjutnya, desainer memilih model data dengan menerapkan konsep model data yang dipilih, menerjemahkan persyaratan ke dalam skema konseptual database. Ketiga, skema konseptual. Skema konseptual yang dikembangkan sepenuhnya juga menunjukkan persyaratan fungsional perusahaan. Dalam spesifikasi dari persyaratan fungsional, pengguna menjelaskan jenis operasi atau transaksi yang akan dilakukan pada data. Proses perpindahan dari model data abstrak ke implementasi data-data base berlangsung dalam dua desain akhir fase, yakni desain logis memutuskan skema database. Desain database mengharuskan kita menemukan koleksi yang bagus dalam skema relasi, seperti keputusan bisnis dan keputusan ilmu komputer. Kedua, desain fisik, yakni memutuskan tata data fisik data basis data. Desain approach, model hubungan entitas tercakup dalam bab ini, memodelkan perusahaan sebagai kumpulan entitas dan hubungan. Entitas, misalnya entitas benda atau objek dalam perusahaan yang dapat dibedakan dari objek lain, dijelaskan oleh seperangkat arti atribut. Hubungan atau relasi asosiasi di antara beberapa entitas diwakili secara diagram oleh diagram hubungan entitas, seperti pada teori normalisasi bab 8, yang formalkan desain apa yang buruk dan mengujinya. IR model atau database modeling. Mode data IR dikembangkan untuk memfasilitasi desain database oleh yang memungkinkan spesifikasi skema perusahaan mewakili struktur logis keseluruhan dari database. Model IR sangat berguna dalam memetakan makna dan interaksi perusahaan dunia nyata ke skema konseptual karena menggunakan banyak alat desain basis data memanfaatkan konsep dari model IR. Model data IR menggunakan 3 konsep dasar, yakni kumpulan entitas, set hubungan, dan atribut. Model IR juga memiliki diagram yang terkait representasi. Diagram IR yang dapat mengekspresikan keseluruhan struktur logis dari database secara grafis. Entity set. Entitas adalah objek yang ada dan dapat dibedakan dari objek lainnya. Contoh orang tertentu, perusahaan, acara, pabrik. Kumpulan entitas adalah sekumpulan entitas dari jenis yang sama yang berbagi properti yang sama. Contoh set semua orang, perusahaan, pohon, dan hari libur. Entitas diwakili oleh seperangkat atribut, yaitu deskriptif properti yang dimiliki oleh semua anggota entitas yang diterapkan. Contoh, infrastruktur atributnya ID, nama, jalan, kota, gaji, dan lain-lain. Kursus atributnya ID kursus, judul, dan kredit. Subset atribut membutuhkan kunci utama entitas set, yaitu secara unik identifikasi setiap anggota set. Entity set, instruction, dan student. Contohnya, entitas antara instruksi dan siswa. Untuk instruksi memiliki ID dan nama. Untuk siswa juga memiliki ID dan nama. Setiap ID yang dimiliki berbeda-beda, akan tetapi nama dapat memiliki nama yang sama. Kemudian mapping cardinality constraint atau pemetaan. Macam-macam pemetaan kardinal, yakni pemetaan one-to-one, pemetaan one-to-many, pemetaan many-to-one, dan many-to-many. Beberapa elemen dalam A dan B mungkin tidak dipetakan ke elemen set lain. Kompleks atribut atau atribut kompleks. Jenis atributnya berupa atribut sederhana dan komposit. Atribut bernilai tunggal dan multinilai. Contoh atribut multivalued seperti nomor HP. Atribut turunan dapat dihitung dari atribut lain. Contohnya usia, misalnya ditandai dengan date of birth. Domain kumpulan nilai yang diizinkan untuk setiap atribut. Kemudian atribut redundasi.
Misalkan kita memiliki kumpulan entitas instruktur dengan atribut ID, nama, depname, gaji. Departemen dengan atribut depname, bangunan, anggaran. Atribut depname muncul di kedua set entitas. Sejak itu, kunci utama untuk departemen yang ditetapkan entitas mereplikasi informasi yang ada dalam relasi. Oleh karena itu, data berlebihan dalam entitas yang diterapkan instruktur perlu dihapus. Akan tetapi, ketika mengkonvensi kembali data ke tabel dalam beberapa kasus, atribut akan diperkenalkan kembali, seperti yang akan kita lihat nanti. Diagram set entitas. Entitas dapat dipresentasikan secara grafis sebagai berikut. Persegi panjang mewakili kumpulan entitas seperti ini. Atribut yang tercantum di dalam persegi panjang entitas seperti ID, name, salary. Kemudian garis bawah menunjukkan atribut kunci utama. Kemudian cardinality constraint. Ekspresi kendala kardinalitas dengan menggambar garis yang diarahkan. R menandakan satu atau garis yang tidak terarah. Menandakan banyak antara himpunan hubungan entitas antara himpunan hubungan dan entitas yang ditetapkan. Untuk contoh gambar cardinal constraint seperti berikut. Untuk cardinal constraint memiliki 4 relasi, yakni pertama relasi one-to-one, hubungan satu ke satu antara instruktur dan siswa. Contohnya ini instruktur dan siswa. Seorang siswa dikatakan paling banyak satu instruktur melalui penasihat hubungan. Seorang siswa dikaitkan dengan paling banyak satu departemen melalui studep atau studi departemen. Dua relasi one to many, hubungan satu ke satu antar instruktur dan siswa. Misalnya seorang instruktur dikaitkan dengan beberapa termasuk 0 siswa melalui penasehat. Seorang siswa dikaitkan dengan paling banyak satu instruktur melalui penasihat. Ketika relasi many to one. Misalnya seorang instruktur dikaitkan dengan paling banyak satu siswa melalui penasihat. Dan seorang siswa dikaitkan dengan beberapa termasuk 0 instruktur melalui penasihat. Keempat, relasi many to many. Misalnya seorang instruktur dikaitkan dengan beberapa dapat 0 atau siswa melalui penasehat. Seorang siswa dikaitkan dengan beberapa, mungkin 0 instruktur melalui penasehat. Materi ketiga, relational database design. Proses analisis dan desain basis data memiliki 6 tahapan. Pertama, pahami proses bisnis utama. Kedua, ekstraksi atas entitas dasar dari bisnis-bisnis yang akan dibuat. Kemudian, menentukan atribut setiap entitas. Keempat, tentukan relasi atau hubungan antar entitas berdasarkan proses bisnis. Kelima, buat rancangan tabel dan implementasi pada sebuah RDBMS. Keenam, terakhir, buat skenario query untuk menguji apakah desain basis data sudah sesuai dengan proses bisnis yang diinginkan. Contohnya, kita akan membuat database sistem informasi sekolah menengah atas atau SMA. Untuk entitas dasarnya, pertama, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, sekretaris bendahara, wali kelas, guru, tata usaha, satpam, termasuk entitas pertama. Kemudian siswa dan ekstrakurikuler. Ketiga, kelas perpustakaan, kantor, laboratorium, kantin, dan terakhir, sekolah atau wilayah. Untuk kepala sekolah, sekretaris bendahara, wali kelas, guru, tata usaha, dan satpam kita namakan sebagai personalia atau orang yang mengolah dalam suatu organisasi. Untuk siswa dan ekstrakurikuler kita namakan sebagai siswa. Untuk kelas perpustakaan, kantor, laboratorium, dan kantin kita namakan entitas dasarnya sebagai infrastruktur. Untuk sekolah kita buat namanya menjadi entitas dasar wilayah.
Untuk kepala sekolah, atribut dasarnya seperti nama, jenis kelamin, pangkat, riwayat pendidikan. Misalnya untuk atribut personalia berupa NIP, nama, jenis kelamin, pangkat, dan riwayat pendidikan. Untuk siswa, ID-nya dia NISN. Kemudian atribut lainnya kelas siswa, data alumni, data siswa baru. Kemudian infrastruktur, meliputi luas area dan jumlah aset. Untuk wilayah dia atributnya luas area, batas barat, batas timur, batas utara, dan batas selatan. Untuk IR diagramnya, pertama sebagai berikut. Untuk personalia, atributnya berupa NIP, nama, jenis kelamin, pangkat, riwayat pendidikan, dapat membawahi dirinya sendiri. Misalnya, kepala sekolah dapat membawahi wakil kepala sekolah, guru, dan tata usaha. Nah, personalia mengajar siswa. Siswa memiliki atribut NISN, biodata, kelas alumni, data alumni, dan data siswa baru. Nah, untuk siswa dapat diajar oleh personalia dan personalia mengajar siswa. Siswa mengolah infrastruktur atau menggunakan infrastruktur. Nah, infrastruktur ini digunakan oleh siswa. Infrastruktur tentunya memiliki wilayah. Nah, untuk tabelnya, wilayah memiliki hubungannya dengan infrastruktur dia memiliki. Infrastruktur dengan siswa menggunakan. Siswa dengan personalia mengolah. Personalia dan personalia dapat membawahi dirinya sendiri. Kemudian untuk IR di diagram pada MySQL kita akan buat. Pertama kita buka aplikasi MySQL. Kemudian kita new model. Setelah itu kita add diagram. Kemudian kita buat tabel. Tabel pertama misalnya tadi namanya personalia. Personalia. Meliputi NIP sebagai ID-nya. NIP. Tipe datanya integer. NIP merupakan primary key. Kita checklist. Kemudian untuk atribut lainnya seperti nama. Setelah itu jenis kelamin, pangkat, riwayat pendidikan. Nama, jenis kelamin. Untuk tipe data jenis kelamin. Setelah itu pangkat. Setelah pangkat, riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan. Nah, ini untuk tabel personalia. Kemudian kita tambahkan tabel kedua, yakni tabel siswa. Siswa. Ini untuk ID-nya dia berupa NISN, karena setiap siswa pasti memiliki NISN yang berbeda antara satu siswa. Tipe data integer merupakan primary key. Kemudian untuk atribut lainnya seperti kelas, data alumni, data siswa baru. Kelas siswa, data alumni, data siswa baru. Kemudian untuk tabel ketiga, namanya infrastruktur. Dia untuk atributnya berupa ID,
luas area, dan jumlah aset. ID, luas area, dan jumlah aset. Jumlah aset. Kemudian tabel terakhir yakni wilayah. Kita namakan wilayah. Wilayah tentunya memiliki ID untuk membedakan dengan wilayah lainnya. Misalnya ID kode pos, dan lain-lain. Memiliki batas barat, batas timur, batas selatan, batas utara, dan luas area. Luas area. Untuk hubungannya, wilayah pasti memiliki hubungan relasi dengan infrastruktur. Infrastruktur digunakan oleh siswa. Dan infrastruktur juga digunakan oleh personalia. Untuk personalia akan mengajar siswa. Sehingga hubungan relasinya seperti berikut. Personalia akan mengajar siswa atau akan diajar oleh siswa. Kemudian personalia pasti menggunakan infrastruktur. Dan infrastruktur juga digunakan oleh siswa. Infrastruktur pasti memiliki wilayah. Nah, untuk PIR diagramnya sebagai berikut. Keempat, normalisasi. Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas. Tujuannya untuk menghilangkan dan mengurangi redundasi data dan ditujukan untuk memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan, yakni insert anomaly, delete anomaly, dan update anomaly. Bentuk normalisasi ada 6. Pertama, anomalisasi form atau bentuk universal. Kedua, first normal form bentuk pertama. Ketiga, second normal form. Keempat, third normal form. Kelima, Bones-Code normal form. Ketujuh, fourth normal form. Untuk bentuk kelima dan keenam akan dibahas pada semester selanjutnya. Anormalisasi form. Artinya bentuk tidak normal atau anormalisis merupakan kumpulan data yang direkam dan tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal terdapat repeating group atau pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data seperti insert, update, delete, atau bisa disebut anomali. Kemudian first normal form. Untuk first normal form yang dilakukan pertama, setiap nama atribut harus unik, sehingga dapat dibedakan antara satu atribut yang lain. Kedua, setiap nilai atribut harus tunggal ketika setiap baris harus unik. Keempat, tidak ada kelompok yang berulang. Kelima, pilih kunci utama. Kemudian second normal form. Caranya, tabelnya harus sudah dalam bentuk first normal form. Kedua, semua atribut non-kunci atau non-key sepenuhnya bergantung pada kunci utama. Ketiga, semua dependensi parsial dihapus untuk ditempatkan dalam tabel lain. Third normal form. Bentuk tabelnya sudah dalam bentuk second normal form. Kemudian semua atribut kunci non-primer tidak bergantung pada atribut kunci non-primer lainnya atau dependensi non-transif. Ketiga, semua dependensi transif dihapus untuk ditempatkan di tabel lain. Contohnya sebagai berikut.
Untuk contoh kasus pertama, kita buatkan universal tabel seperti misalnya NIM, nama mahasiswa, kode jurusan, kode mata kuliah, SKS nilai. Untuk NIM-nya, untuk setiap mahasiswa pasti memiliki NIM yang berbeda. Untuk kode jurusan, misalnya jurusan teknik informatika, kode jurusannya S1. Untuk ilmu komputer, kode jurusannya F1G1. Untuk kode mata kuliah, setiap mata kuliah pasti memiliki kode mata kuliah yang berbeda. Untuk SKS-nya, ada yang sama dan ada yang tidak. Misalnya, ini merupakan tabel nilai mahasiswa berdasarkan jurusan dan mata kuliah. Setelah dibuat universal tabel, kemudian kita buatkan first normal form. Nama mahasiswa bergantung pada NIM mahasiswa, sehingga nama mahasiswa dapat tidak ditulis. Atau kita misalkan pertama, kita tulis sebagai nama mahasiswa itu kita kasih warna merah. Kemudian jurusan bergantung pada kode jurusan. Mata kuliah bergantung pada kode mata kuliah, dan SKS juga bergantung pada kode mata kuliah. Kemudian kita buat dalam bentuk second normal form. Nama mahasiswa kita keluarkan, jurusan, dan nama mata kuliah serta SKS. Karena dia bergantung pada kode masing-masing. Kemudian sehingga memiliki tabel NIM, kode mata kuliah, kode jurusan, SKS, dan nilai. NIM, nama mahasiswa dikeluarkan, kemudian dibentuk sebuah tabel dengan berdasarkan pada NIM. Mata kuliah dibentuk sebuah tabel baru lagi yang bergantung pada kode mata kuliah. Untuk tidak terjadi perulangan, maka di sini dibuat sistem basis data mata kuliahnya hanya satu. Kemudian untuk jurusan bergantung pada kode jurusan. Untuk tabel barunya seperti berikut. Kemudian bentuk ketiga. Di bentuk ketiga ini kita mendapat 3 tabel baru, yakni tabel nilai berupa NIM, kode mata kuliah dan nilai, tabel kuliah berupa kode mata kuliah dan SKS, ketiga tabel jurusan, kode jurusan dan nama jurusan. Sebagai berikut. Kemudian kita gambarkan dalam MySQL. Kita gambarkan dalam MySQL, kita buat diagramnya. Pertama kita buat tabel. Tabel pertama, tabel nilai. Kita buat tabel nilai. Tabel nilai. Tabel nilai memiliki atribut NIM, kode mata kuliah, dan nilai. NIM merupakan primary key. Kode matkul. Di sini kode matkul belum karena dia mengambil dari tabel mata kuliah, sehingga di sini kita tidak buat dulu. Kemudian atribut lainnya nilai. Nilai. Dan nama. Nama mahasiswa. Kemudian tabel kedua yakni tabel mata kuliah. Tabel matkul. Dia memiliki kode matkul yang merupakan primary key-nya yang mengunikan tabel kode matkul. Kemudian atributnya nama mata kuliah. Nama matkul. Kemudian tabel ketiga yakni tabel jurusan. Tabel jurusan. Jurusan. Tabel jurusan memiliki kode jurusan.
yang merupakan primary key-nya. Nah, kode jurusan ini memiliki atribut nama jurusan. Kemudian, tadi untuk mata kuliah, tabel mata kuliah memiliki SKS. Kemudian untuk hubungan antara ketiga tabel berikut, untuk hubungan ketiga tabel berikut, misalnya tabel nilai. Untuk nilai mahasiswa pasti membutuhkan kode mata kuliah agar ditahu mata kuliah apa, ia dengan nilai apa. Sehingga memiliki hubungan relasi sebagai berikut. Karena dia membutuhkan tabel mata kuliah dan tabel nilai ini juga pasti membutuhkan tabel jurusan untuk diketahui bahwa mahasiswa tersebut berada pada jurusan apa. Nah, tabel jurusan ini pasti membutuhkan mata kuliah agar dapat diketahui mata kuliah apa saja yang terdapat pada jurusan tersebut. Sehingga untuk relasi atau IIR diagramnya dalam MySQL seperti berikut. Untuk materi kelima yakni studi kasus. Misalnya perusahaan XYZ. Perusahaan XYZ mengolah data produk dan kategorinya, mengelola customer, dan mengelola sales timnya, serta mengelola data pesanan. Untuk kesempatan bisnisnya atau rules bisnis, atau garis besar bisnisnya. Seorang customer dalam membeli produk melalui seorang sales, di mana sales tersebut tergabung dalam sebuah tim sales. Untuk IRD perusahaannya, perusahaan XYZ, kita dapat buat dalam MySQL. Kita buat MySQL baru. Kita akan buat seperti pada file presentasi berikut. Pertama, tabel produk. Kita buat saja produk. Produk memiliki ID atau produk ID, memiliki nama serta harga. ID, nama, harga. Setelah itu tabel kategori, produk kategori. Produk kategori. Produk kategori. Tadi ID produk ini merupakan ya primary key. Kemudian produk kategori atributnya pasti ID. Setelah itu nama produk. Nama produk. Kemudian tabel ketiga. Tabel ketiga di sini merupakan tabel line item. Dia atributnya berupa ID serta kuantitas atau quantity. Kuantitas line item. Di sini ada ID line item, kemudian quantity. Quantity. Setelah itu tabel order.
Atributnya order ID serta date atau tanggal. Berupa order ID date order ID serta date. Tipe datanya date date. Kemudian tabel ketiga. Kita buat tabel baru, tabel ketiga, yakni tabel sales agent atau agen sales. Sales agent. Sales agent memiliki ID, kemudian atribut nama, dan on probation. Nama, on probation. On probation. Tipe datanya INT. Ini INT. Kemudian tabel 4, sini 4. INT 4. Kemudian tabel sales item, sales team. Tabel sales team, di bawahnya sales agent. Sales team. Otomatis dia memiliki ID tim dan namanya. Serta nama. Kemudian tabel customer, memiliki ID dan nama. Customer. ID customer dan nama customer. Nama customer. Setelah itu tabel terakhir yakni tabel customer status, memiliki status ID, name, rank, customer status. Kita buat customer status. Memiliki ID, nama, customer, serta rank. Datanya INT. Nah, untuk tabelnya seperti berikut. Kemudian untuk hubungan dari IIR di perusahaan XYZ, pertama hubungan antara line item dan produk. Line item pasti membutuhkan ID produk sehingga memiliki relasi one-to-one. One-to-many. Kemudian line item pasti membutuhkan ID dari order. Kemudian produk membutuhkan kategori
Produk membutuhkan kategori. Produk kategori membutuhkan ID produk. Maksudnya, produk membutuhkan ID produk kategori. Nah, seperti berikut. Kemudian, order membutuhkan ID dari customer dan sales agent. Order. Kemudian sales agent membutuhkan tim ID untuk di relasinya. Seperti art diagramnya. Kemudian customer membutuhkan customer status dari primary key customer status. Nah, sehingga untuk model EIR diagramnya melalui MySQL seperti berikut. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai sistem basis data. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhirnya ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.